Golkar bisa bertambah ada 7 sampai 8 kursi di DPR RI. Iya. Kalau bukan Pak Airlangga, beliau sangat luar biasa di mata kami. Dan saya menyatakan sikap di tempat ini juga bahwa besok kami tetap mendukung beliau kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar Pusat. Terima kasih dan selamat untuk pemirsa dan para pendengar di studio. Saya nama Ibu Petronella Kambuaya. Latar belakang saya pribadi seorang guru PNS, bekerja mengabdi kepada pemerintah 23 tahun. Setelah itu baru saya mengundurkan diri dari pegawai negeri, berkecimpung di dunia politik. Latar belakang pribadi saya waktu kecil, saya usia 7 tahun merantau dari orang tua saya dan mengikuti pendidikan di SD, SMP, bahkan SMA sederajatnya. Dan setelah itu saya sekolah guru, kemudian diangkat menjadi pegawai negeri, mengabdi di daerah pedalaman. Setelah mengabdi di daerah pedalaman 7 tahun, kemudian suami saya yang sekarang ini selesai studi dan pulang menjadi pegawai negeri, dan saya ikut suami ke kota mengajar di salah satu SD Impres di Kota Sorong. Berjalan waktu dari pengangkatan di tahun 86, setelah itu bekerja sampai di tahun 2009, mengingat karena Kota Sorong itu dimekarkan, dulu Kabupaten Sorong dimekarkan menjadi Kota Madya, Kotif Kota Madya, dan sampai hari ini. Dan pada saat pertama, mengingat karena DPR yang harus memutuskan anggaran, menetapkan anggaran, menyetujui anggaran untuk pemerintah melakukan semua program. Setelah itu, kepala daerah waktu itu ada mantan pertama, Bapak Dr. Andes Jonathan Jumame. Kemudian mereka melihat anggota dewan yang di dalam tidak kompromi, dan mereka meminta kepada suami saya bahwa Bapak kalau bersedia merelakan Ibu keluar dari pegawai negeri. Dan saya mengundurkan diri dari pegawai negeri tanpa hormat. Iya, tidak ada pensiunan karena usia tugas saya baru 23. Harus usia tugas jadi pegawai negeri itu harus 50 tahun, mengundurkan diri bisa dapat pesangon atau pensiun. Dengan demikian saya maju DPR di tahun 2009. Ya. Tahun 2009 meraih suara terbanyak. Jadi pemenang lah. Pemenang itu yang 8 kursi tadi. 6 kursi, maaf. 6 kursi pertama yang saya maju itu masih zaman ketua DPD-nya Pak Jonathan Jumame. Setelah itu ketua DPD-nya Pak Renold Jumame. Ayahnya itu ketua DPD tingkat 1 Provinsi Papua Barat. Lalu anaknya di Kota Sorong. Setelah itu berjalan waktu, periode pertama 5 tahun selesai, masuk di periode kedua di 2014, saya maju lagi, meraih suara terbanyak juga. Jadi waktu 2009 itu suara terbanyak saya
seharusnya saya jadi ketua DPR, tapi karena kompromi keluarga, suami saya masih dengan mantan wali kota itu keluarga, maka jabatan saya diberikan kepada anaknya memimpin 1 periode jadi ketua DPR. Setelah itu maju di periode berikutnya itu di 2014 meraih suara terbanyak, peringkat pertama juga. Disitulah saya menjabat sebagai ketua DPR. Luar biasa, 2 kali suara terbanyak ya. Datang lagi ke 2019 meraih suara terbanyak juga, iya, menjadi ketua DPR lagi di periode ketiganya. Dan datang ke 2024 kemarin suara terbanyak lagi. Tepuk tangan dulu. Jadi 4 periode. 4 periode. Dan iya. Saat ini saya dengar-dengar Ibu ada rencana juga nih untuk maju lagi di tingkat yang lebih tinggi, mungkin sebagai calon wali kota. Iya. Ini apa Bu alasan dibalik ini? Apakah karena mungkin ingin berbuat lebih banyak untuk masyarakat atau gimana Bu? Baik, pribadi saya sesuai dengan apa yang tadi diceritakan oleh mantan wali kota 2 periode. Bukan mantan suami ya Bu? Mantan wali kota, bahwa seorang pemimpin harus melihat semua segi, bukan saja kehidupan makan minum, tetapi pemerintahannya, ekonomi, sosial, dan lainnya di suatu daerah. Maka saya melihat saat yang beliau memimpin, saya juga ada di dalamnya, menyangkut pembangunan segala bidang. Sayalah yang ada di dalam memutuskan, menetapkan, mengesahkan anggaran yang dilaksanakan. Kemudian beliau sudah beranjak ke posisi yang lebih tinggi. Kota Sorong ini, kalau kita yang sudah berpengalaman, pasti kita akan mengikut alur atau jalurnya. Dalam arti ada sisa-sisa pembangunan yang beliau program 2 tahun belakangan ini tidak berjalan efektif. Maka dari situ timbullah pikiran saya, kalau seandainya orang lain yang datang lagi masuk, berarti tetap mereka mengabaikan program lama yang ditinggalkan oleh mantan pertama maupun mantan kedua. Jadi saya ya merasa memiliki program yang sudah direncanakan, yang sudah dibangun, kemudian ada yang terkendala, saya harus melanjutkan itu. Jadi itu adalah satu indikator yang membuat saya akhirnya saya merelakan diri untuk bisa mau maju wali kota. Dan juga ya masyarakat bangsa yang ada di Kota Sorong, yang tadi dikatakan bahwa Kota Sorong adalah kota heterogen yang memiliki suku, agama, ras, itu. Ya, pasti pendekatan kepada masyarakat, pendekatan kepada pegawai negeri, semua orang yang ada di dalam, ya, di semua program yang dia lakukan, terutama itu rakyat, baik itu ya agama apapun ada di situ, suku apapun yang ada di dalam. Jadi beliau itu merangkul. Jadi contoh itulah yang saya ingin melanjutkan. Terima kasih. Saya sejak terpilih menjadi anggota DPR, saya berpikir bahwa kalau saya duduk di dalam bukan rakyat kecil, tanpa rakyat kecil saya tidak akan duduk di kursi terhormat di Dewan. Jadi itu adalah saya juga merasa bahwa mereka tiap tahun kan melakukan Hari Raya Kurban. Dan pribadi saya itu adalah satu
kurban atau pemberian saya secara ikhlas dalam pribadi saya menyampaikan kepada mereka. Dan bukan saja hari raya kurban, hari raya Idul Fitri, saya juga harus membagi sedekah kepada anak fakir miskin, janda, duda. Dan itu pun setiap tahun. Dari sejak saya menjabat sebagai anggota DPR di tahun 2009 sampai hari ini. Beliau sukses. Beliau berhasil. Saya mengikuti yang menjadi ketua-ketua umum saat zaman mulai dari Orde Baru sampai 2 periode atau 3 periode belakangan tidak sama dengan beliau. Beliau sangat luar biasa. Saya kampanye, saya menyatakan bahwa orang Papua ya, biasa mereka tahunya itu Santa Claus. Santa Claus itu kan setiap datang ke rumah anak-anak harus bawa bingkisan, apa begitu. Mungkin anak-anak takut karena Santa Claus mungkin tangkap apa. Tapi di hati dia kan memberi juga kepada anak-anak. Jadi saya selalu turun ke masyarakat, konstituen, saya sosialisasi kepada mereka. Kemarin-kemarin kita pikirnya beliau maju, yang 2024 ini. Jadi saya sudah sosialisasi, saya bilang kamu kalau tidak, kamu pilih Pak Airlangga Hartarto, kamu tidak rugi. Kamu tahu nggak, Santa Claus kalau datang-datang ke rumah dia jalan kosong, tidak mungkin. Pasti dia memberi bingkisan Natal kepada anak-anak. Beliau punya jiwa, sifat, itu sangat luar biasa. Boleh saya bilang, dia tuh sama seperti Santa Claus. Jadi sangat luar biasa. Beliau punya kepemimpinan, ya, yang saya lihat kemarin Pilpres, kemudian pemilu, Golkar bisa bertambah ada 7 sampai 8 kursi di DPR RI. Kalau bukan, ya 17 ya. Kalau bukan Pak Airlangga. Beliau sangat luar biasa di mata kami. Dan saya menyatakan sikap di tempat ini juga bahwa besok kami tetap mendukung beliau kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar Pusat. Di tempat yang terhormat ini, atas nama saya pribadi, Ketua DPD Partai Golkar Kota Sorong, saya mengajak kepada kita semua pengurus dan kader-kader Partai Golkar yang ada di seluruh Indonesia, Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Mari kita merapatkan barisan bersatu hati, kita bergandengan tangan untuk mendukung Golkar ini ke depan, dan kita mendukung Bapak Airlangga Hartarto untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar Pusat. Semoga Golkar menang, rakyat sejahtera.